Jalan prosekusi merupakan jalan yang menempatkan para penguasa masa lalu atau kelompok politik dominan di masa lalu di posisi tergugat. Biasanya, jalan ini akan menemui kesulitan karena adanya perlawanan yang jauh lebih keras dari kelompok-kelompok politik dominan di masa lalu, karena mereka menganggap perubahan akan mengorbankan mereka. Absennya agenda pemulihan hak-hak korban di Papua adalah cerminan dari situasi seperti ini. Di sisi lain, adalah menunjukkan gagalnya aktor-aktor baru untuk mengartikulasikan kepentingan dan kekuatan politik mereka untuk mendorong adanya agenda keadilan bagi korban. Implikasinya adalah gagalnya rezim Otsus Papua untuk memulihkan peranata sosial dan politik lama menjadi peranata baru dan institusi politik baru untuk mengartikulasikan agenda keadilan. Bukan itu saja, institusi baru seperti MRP dan Kantor Perwakilan Komisi Nasional HAM pun gagal digunakan untuk membangun peranata politik baru di Papua. Jalan kedua adalah melalui pengungkapan kebenaran. Jalan ini lebih menitik beratkan perhatiannya pada pengalaman dan kesaksian korban. Suara korban digunakan sebagai dasar untuk menyingkap pola, motif, dan keluasan kejahatan. Selanjutnya, kebenaran yang terungkap tersebut diterima dan diakui sebagai kesalahan oleh semua pihak, khususnya pemerintah sebagai otoritas politik dan aktor-aktor dominan di masa lalu dan yang masih berpengaruh di masa kini. Langkah awalnya adalah adanya kesepakatan antar semua kelompok atau pelaku untuk bersepakat menempuh jalan demokrasi dan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sinyal dari adanya langkah rekonsiliasi dengan pengungkapan kebenaran ini adalah dihentikannya stigmatisasi terhadap korban. Dalam kerangka pengungkapan kebenaran melalui pengalaman korban, Martha Minoff meyakini bahwa dengan ini harga diri atau dignity korban dapat dipulihkan. Untuk itulah kebenaran harus diungkap dan diakui oleh semua pihak. Minoff menyarankan langkah-langkah pembentukan komisi penyelidikan fakta-fakta, pembukaan akses pada arsip-arsip rahasia di masa lalu, pemindahan pejabat-pejabat sipil dan militer yang terkait dengan kekerasan negara di masa lalu, publikasi nama-nama pelaku dan korban, memastikan reparasi dan permintaan maaf kepada korban, serta menyediakan terapi bagi para korban, membuat tugu-tugu peringatan untuk menghormati korban, serta memperkuat tekad bersama untuk tidak mengulangi kekerasan. Pada akhirnya, rekonsiliasi memperkuat demokrasi partisipatif dan penegakan hukum. Dalam prasyarat yang dikemukakan Martha Minoff itu, kebenaran bermakna sebagai pengakuan atas seluruh pengalaman getir yang dirasakan korban melalui suatu mekanisme yang jelas dan teruji. Komisi kebenaran adalah mekanisme yang ditentukan secara hukum untuk mengungkap kebenaran itu. Hal ini telah ditegaskan oleh Undang-Undang Otsus Papua.